Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, balik lagi di konten di balik kejadian. Ya, BTW lu kenapa? Kok murung kecut kayak di kremi gitu? Gue nggak habis pikir barusan ingat sesuatu, Tian. Kenapa? Why? Lu tau gak sih kasus dukun yang Lagi viral. selamat itu yang Iya, lagi viral yang tahu. banyak memakan korban jiwa. Iya, itu parah banget sih. Parah Maksud banget gua, sih, parah banget asli. apa ya? Memang fenomena dukun ini apa ya? Sebenarnya semenjak dari tahun ke tahun ya, gue selalu ngelihat di berita nasional itu kasus-kasus tentang penipuan yang berkedok dukun gitu kan. Kita tahu dulu ada siapa tuh yang bisa keluar uang gitu? Siapa? Aku lupa, pokoknya gitu deh. Nanti gue spill gambarnya nih. Gambar Nah, oke. Tuh. Apa namanya? Ya sekarang tahun ini yang mengegetkan adalah dukun. penipuan sekaligus membunuh korbannya. Membunuh Itu yang gue gimana sih gitu loh. Kalau menurut lu gimana sih? Maksudnya gini loh. Orang kenapa masih percaya dengan yang apalagi ini udah milenial ya, misalnya udah zaman teknologi canggih gitu, tapi masih percaya dengan yang berbau dukun, apalagi menggandakan uang. Kenapa orang percaya dengan dukun dan kenapa orang masih datang kalian? Kenapa sih kalian datang ke dukun? Kenapa? Tuh, kalau gue tanya Sekarang gue tanya lu. Oke. Dulu. Kenapa? Lu masih percaya dukun apa enggak? Yang gue sih nggak percaya. Kenapa lu nggak percaya? Maksud gue itu hanya jujur ya, ini pribadi ya. Kalau ditanya lu percaya dukun atau enggak ya, gue nggak percaya. Gitu. Kalau dibilang ada orang yang bisa gandain uang gitu ya gue nggak percaya lah. Kalau misalnya bisa gandain uang, dukun itu harusnya kaya dong. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton, kenapa sih menurut kalian orang bisa percaya sama dukun dan kenapa orang bisa datang ke dukun? Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Ya kenapa? Tapi kalau gue gini deh, gue ngelihat fenomena itu sebenarnya melihat dari maybe kebiasaan mungkin masyarakat kita. Bisa nggak sih dibilangin dukun itu ditolong oleh jin? Nah itu karena gini loh. Kalau lu bilang, tadi lo tanya sama gue percaya sama dukun gitu. Gue bilang kan gue enggak gitu. Kalau bisa dibilang percaya nggak sih kalau dia tuh dibantu oleh jin? Ya gue baru ngeliat itu ya di sinetron gitu, bahwa dia bisa gadain uang gitu pakai bantuan jin gitu. Tapi gimana dengan gue nggak tahu ya, gue pernah dengar kayak gini, orang yang dia itu memang dari dahulu nenek moyangnya itu memang udah bekerja sama dengan jin. Kalau nggak salah, nah kalau salah dibenerin ya. Di dalam Al-Quran itu kan jin itu sendiri kan udah janji untuk menyesatkan manusia. Dia rela lah buat kongsi gitu ya, sampai orang itu masuk ke dalam kesesatan bareng bersama dia, bersama jin itu. Menurut gue sih sebenarnya memang menurut gue kayaknya dukun itu kerjasama dengan jin yang jahat. Jin yang jahat, makanya tuh sesat dan jadi akhirnya dia membangun, bukan menggandakan uangnya enggak, tapi maksudku kerjasamanya. Jadi kalau jin itu si dukun ini dia kerjasama dengan jin, kerjasama dengan jin. Nah, jin ini kan berjanji lah buat menyesatkan manusia, udah sesat nih. Nah, dibangunlah kepercayaan bagi orang-orang yang percaya dukun tadi, jatuhnya dia ke syirik. Berhasillah misi si jin tadi. Berarti mempengaruhi. Kalau hipnotis gue percaya ya. Misalnya lu jin gitu. Misalnya Tian jin. Terus kita kerja sama. Misalnya Tian jin. Lu kerja sama gue. Berarti kan kita kerja sama membangun kepercayaan mitra kita dong. Nah, mitra-mitra tadi yang udah kepercayaan lo jatuhnya syirik. Itu yang nggak boleh. Terus maksudnya untungnya buat, misalnya gue kerja sama lo, untungnya buat gue apa? Lu sebagai jin? Enggak, sebagai orang yang kita dukun. Dukun apa sebagai apa? Sebagai dukun misalnya. Kalau sebagai dukun ya lu dapat uang dari mitra yang percaya tadi. Makanya sih gue nggak tahu ya kalau pesulap merah bakalan membongkar ini nih. Tapi yang pemahaman pendek pengemahaman gue, jin itu memang berusaha menyesatkan manusia. Jadi dia tuh kayak ibaratkan
Dia ngajak satu orang ini ngajak satu lagi, makanya dia jadi jamaahnya tersesat. Intinya tuh dia nggak mau sendiri, karena itu dia diusir dari surga. Entar dulu Tuhan, gue janji bakalan nyesatin orang, dan Tuhan bilang ya udah kalau mereka tersesat gue biarin lo sesat, kan ya, gitu kan? Ya berarti gitu kan? Ya berarti kalau soal seperti itu gue setuju. Kalau setuju tapi kalau menggandakan uang gue nggak tahu dia dapat uang dari mana. Dia karena di sini konteksnya adalah menggandakan ya, itu gue masih belum percaya ada orang bisa kayak contohnya gini lah, lu ada satu tiba-tiba berubah dua. Kalau sulap itu kan karena ada trik, ya kan. Tapi kalau pakai kekuatan bisa menggandakan uang, gue nggak percaya kalau itu. Terus kenapa sih bisa membunuh? Kenapa sih orang bisa membunuh? Nah ini yang jadi pertanyaan di gue ya. Jadi yang gue sempat dengar dan sempat gue lihat ya di berita ya, ini kalau salah koreksi. Jadi korban-korbannya ini setelah mereka terbujuk itu dibawa ke kebun, kalau salah kebun ya. Tuh kayak gitu kameramen. Nah betul. Jadi bawa ke kebun, terus tiba-tiba dia dieksekusi. Dan yang terakhir yang gue tahu, mungkin sekarang bertambah karena gue nontonnya beberapa hari yang lalu, itu sekitar 11 atau 13 korban itu yang sudah ditemukan karena ya mungkin pelakunya itu agar gak ketahuan kan kalau dia bohong. Karena kan kalau nipu gitu kan lambat laun pasti ketahuan dong. Waduh gue nipu gue gitu. Tapi ya itu yang gue mirisnya itu kenapa gitu udah 2023 masih banyak orang yang percaya dengan pengadaan uang gitu. Jadi kan gue bingung gitu. Kenapa gitu loh? Apa karena hal-hal yang berbau seperti ini itu sudah melekat sejak dulu. Jadi kan kadang kemajuan teknologi itu gue masih percaya lagi nih. Hal-hal yang seperti itulah yang gue pikirkan. Kalau lu sendiri gimana? Terus pendapat nggak bahwa hal seperti itu sebenarnya mungkin kepercayaan sejak dulu ya gitu. Jadinya sekarang apalagi Indonesia kental kan dengan hal-hal seperti itu. Bener, Indonesia itu kental banget dengan hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Coba deh lu kalau nonton deh, misalnya kayak ada udah dari dulu lah kalau misalnya ada kecelakaan misalnya di jalan tol atau di mana gitu kan, itu kan pasti kan ending-endingnya kan istilahnya apa ya, tanda kutip, oh ini ada hubungannya nih, dia ada baik di tol ini gitu kan, padahal kan udah tol begitu gitu ada kan, penghubungnya nih. Betul gitu. Jadi dukun-dukun itu kan konon kalau nggak salah lebih dari 11 orang menjadi korban ya, padahal 13 masalah. Dalam Islam sendiri gue nggak tahu dukunnya itu muslim apa enggak, tapi dalam Islam kan membunuh satu orang sama dengan membunuh semua orang, dan kalau kita menyelamatkan menjaga satu nyawa sama kita menjaga semua orang. Betul. Nah terakhir apa? Menurut lo hukuman yang pantas buat dukun itu apa? Ya kalau dia tadinya nipu doang ya, nipu doang sih ya penjara ya, tapi kalau udah hukuman mati, gue menyerahkan kepada hakim lagi. Karena sepakat aja hukuman mati udah. Hukuman mati. Tapi di Indonesia nggak ada hukuman mati ya? Hukuman mati ada, masa nggak ada hukuman mati ada dong. Tapi susah kan? Susah. Oke, mungkin gitu aja deh. Kita pengen tahu juga komentar kalian mengenai tentang kasus ini. Iya. Ya, kalian ungkapin apa yang kalian suka di sini, dan kalau kalian setuju dengan pendapat kami, silakan komen dan jangan lupa untuk ikuti kami dan berlangganan di kanal YouTube Di Balik Kejadian. Gue Tian. Aku Devi. Oke, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada dia gue jadi ketawa. Ada suhu kita. Ada suhu yang ketawa gue. Ada orang di balik layar. Di balik layar. Terus Tian. Apa? Terus. Bener gue nyampe mana ngomong kayak lupa. Udah.